saya peserta dari CKO 1A atau Container and Kubernetes DO 180. Di sini saya akan coba untuk mengerjakan tugas dari papan informasi. Tugas pertama yaitu deploying containerized application on OpenShift dengan berdasarkan halaman 208 dan 209 dari handbook yang telah diberikan. Baik, dari handbook langkah pertama adalah prepare the lab environment. Jadi di sini saya harus load classroom environment configuration yang telah disediakan oleh Red Hat, di mana ada di path/usr local etc ocp4.config. Jadi saya akan untuk di load dulu. Coba kita lihat tempatnya ada di /usr, kemudian local etc dan ocp4config. Oke, ada di sini. Ini saya akan load ke dalam environment variabelnya sistem Linux. Oke, saya pastikan sudah bisa dilihat, sudah masuk dalam sistem ocp4 y user. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan adalah login to the OpenShift cluster. Jadi saya harus login ke OpenShift clusternya. Untuk login ini menggunakan perintah oc client, OpenShift clientnya. Oh, sebentar, hampir ada yang terlewat. Jadi di sini saya harus memulai perintah lab OpenShift review start. Tadi saya belum masukkan ya, berarti saya akan coba masukkan sekarang lab OpenShift review start. Ini berdasarkan dari instruksi yang ada di halaman 208 buku pegangan yang telah diberikan. Oke, di sini saya sudah login. Check internal registry is up and running, ensuring project doesn't exist. Oke, di sini sudah sukses untuk starting lab OpenShift review-nya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saya harus login ke OpenShift cluster ya. Tapi di sini sudah ada tulisan saya terlogin ke dalam OpenShift, sudah sukses nih. Mungkin session sebelumnya saya belum terhapus ya dari OpenShift, saya masih dianggap terlogin. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba untuk relogin lagi ke OpenShift-nya. Jadi saya akan coba untuk relogin dengan menggunakan perintah oc login min user. Usernya menggunakan OpenShift, berarti dev user ya, dev user ini. Tapi kayaknya kalau nulis RHT ocp4 dev user itu terlalu panjang ya, jadi kayaknya lebih nyaman kalau saya tuliskan ajww langsung saja, karena sesuai dengan akun akun saya yang telah terdaftar di sana. Kemudian passwordnya karena passwordnya ini, tapi kalau saya tuliskan kembali sepertinya ribet, jadi saya tuliskan ininya saja, environment variabelnya saja, rht ocp4 dev password. Oke. Kemudian setelah itu di OC login itu dibutuhkan juga API-nya harus dimasukkan. Jadi ditambahkan dengan alamat master API-nya ini. Oke. Ini juga terlalu panjang sepertinya, jadi saya tuliskan lagi rht
OCP4 master API. Oke, login, username, password, dan API sudah saya enter. Login successful. Di sini ada perintah untuk you can try create new project by running bla bla bla. Saya mungkin melihat instruksi dari halaman 208 dulu. Create a new project name, ya oke, sama berarti ya. Create a new project name RHT OCP4 dev user OCP. Nah, di sini saya akan ikuti new project. Kemudian project name-nya di sini saya kalau tadi sesuai dengan instruksi buku saya harus menggunakan OCP4 dev user, tapi seperti yang saya bilang tadi sepertinya akan terlalu susah buat saya tuliskan. Bukan terlalu susah sih, terlalu panjang. Ada yang lebih gampang dengan menuliskan username saya langsung. Jadi di sini saya tuliskan ajww dash OCP. Oke, sekarang saya enter. Now using project ajww OCP, you can add application to build example. Oke, jadi udah terbuat new projectnya. Kemudian di sini saya harus di instruksi nomor 2 create a temperature converter application written in PHP using the PHP 7.3 image stream tag. The source code is in the Git repository at github.com /training do180 apps in the temps directory. You may use OpenShift command line interface or the web console to create the application. Jadi di sini saya harus membuat converter application written in PHP. Jadi setelah project dibuat, saya harus membuat aplikasi baru ya di OpenShift ya. Jadi saya akan gunakan perintah OC new app, kemudian s deployment config, oke. Kemudian yang digunakan tagnya adalah apa tadi? Yang digunakan adalah PHP dengan tag 7.3 image stream tag. PHP dengan tag 7.3. Terus dengan apa tadi? Dengan image stream, dengan source code-nya ada di GitHub Red Hat Training Depot 180 apps. Jadi kalau misalkan saya view full screen, saya buka Firefox, di sini ada source code. Jadi source code yang harus dideploy, source code PHP yang harus dideploy itu ada di github.com/redhattraining/do180 apps. Kalau di sini, jadi ini yang saya harus deploy ke dalam jadi source code ini yang saya harus deploy juga dengan menggunakan scripting engine PHP 7.3. Berarti di sini PHP 7.3 dengan engine dengan alamat source code-nya TTPS ya, TTPS. Ini saya copy aja deh.
dengan ini saya copy ke dalam ini. Klik kanan, paste. Oke. Kemudian apa lagi nih? Menggunakan directory temps. Oke. Kita harus pakai directory temps. Berarti saya harus pakai context dir ya. Dengan context dir temps sebentar. Dan context dirnya temps, kemudian name-nya temps, temperatur juga. Oke. Apakah berhasil? Found image 2 months old. PHP 7.3 available as container is a base platform for building and running various PHP 7.3 application and frameworks. PHP is an HTML embedded scripting language. PHP attempts to make it easy for developer, blah blah blah. A source code from HTTPS blah 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 do180 apps will be created. Kemudian jadi di sini image streamnya yaitu PHP 7.3 ketemu, kemudian source code-nya juga akan dibuat. Berarti harusnya sudah berhasil ini. Harusnya sudah berhasil. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah coba untuk build schedule application. You can expose services to the outside world by executing one or more of the command below. Kalau di instruksi tugasnya, saya setelah bikin project membuat temperature converter application written in PHP using PHP 7.3, kemudian menggunakan OpenShift command line interface or the web console. Saya gunakan yang command line interface. Kemudian expose the application service to make the application accessible from the web browser. Berarti saya harus expose ya, harus diekspos supaya bisa diakses melalui web browser. Di sini untuk mengekspos, kalau di sini ada perintah OSI status saya coba dulu deh. OSI status. Di sini juga ada perintah application is not exposed. You can expose services to the outside world by executing one or more of the command below. OSI expose SVC or temps. Berarti di sini yang harus saya expose menggunakan perintah ini. Harus saya expose menggunakan perintah ini. Saya coba paste langsung. Ada tulisan, ada hasil route OpenShift IO temps expose. Berarti harusnya sudah terekspos. Kemudian kalau di instruksi selanjutnya, verify that you can access the application in the web browser using temps RHT OCP for dev user OCP dot wildcard domain. Berarti saya akan expose menggunakan
menggunakan perintah temps, kemudian saya nama usernya ya, user dari OpenShift-nya ajww, kemudian ocp dot, nah ini nih yang agak ribet nih, rht ocp wildcard domain. Ini saya tuliskan environment variabelnya saja, ocp rht ocp4 wildcard domain. Oke, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Temps ajww ocp dot. Kenapa saya tuliskan di command line ya? Harusnya ini saya tuliskan di web browser. Berarti ini saya buka di web browser. Nah, oke, berarti ini saya pikir akan muncul tempatnya. Oke, di sini berarti saya buka pakai web browser nih. Saya buka menggunakan web browser. Oke, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke, jadi di sini muncul tampilan temperatur, aplikasi temperatur yang sudah terdeploy di OpenShift dengan menggunakan source code dari GitHub dan engine image stream yang sudah yang sudah berisi engine PHP 7.3. Misalkan saya coba derajat Celsius ke, ini converting dari mana ya? 40 apa ini? Mungkin dari Fahrenheit ke Celsius kali ya. Tadi tuh 40 saya masukkan 40 Fahrenheit ke Celsius. Ya, oke lah. Pokoknya itulah. Aplikasi sudah berjalan. Oke, karena aplikasi sudah berjalan, selanjutnya on workstation run lab OpenShift review grade. Jadi harus di grade dulu. Oke, saya akan melakukan grading. Lab OpenShift, kemudian review grade. Oke, di sini hasilnya untuk login ke OpenShift-nya sukses, kemudian accessing web application-nya juga sudah pass, sudah berhasil diakses. Yang berikutnya saya lakukan adalah finish. Login sukses, deleting project-nya masih dalam proses dan sukses juga. Oke, keduanya sukses, berarti tugas di halaman 208-209 mengenai deploying containerized application on OpenShift saya sudah berhasil. Baik, terima kasih.